bahwa memang surat dari forum ini sudah masuk ke kami sekretariat DPRD. Di dalam surat itu jelas permintaan untuk bisa beraudiensi dengan anggota DPRD. Nah, namun adik-adik ketahui bahwa di DPRD ini memang kerjaannya itu agak berbeda dengan pihak pemerintah atau pihak eksekutif. Jadi kami ini memang di setiap awal bulan itu duduk bersama yang namanya Badan Musyawarah DPRD. Nah, di sana ada 13 orang anggota DPRD, yang 13 dari 25 orang yang duduk untuk menyusun jadwal kerja DPRD selama 1 bulan ke depan. Nah, bersama-sama dengan pihak sekretariat. Nah, jadi pada saat itu tersusunlah ini kegiatan-kegiatan untuk 1 bulan ke depan sejak tanggal 2 Januari sampai biasanya sampai kurang lebih tanggal 2 atau 3 bulan berikutnya. Nah, jadi begitu. Nah, jadi waktu itu saya menjelaskan ke pihak sekretariat, tolong dijawab dengan baik supaya dari pihak forum ini paham bahwa kami dari DPRD tidak ada niat untuk tidak menerima. Nah, jadi begitu. Cuman ya seperti tadi saya katakan bahwa harus terjadwal terlebih dahulu, surat artinya ada suratnya baru kami masukkan di dalam jadwal. Jadi penjelasan berikutnya kenapa harus seperti itu? Karena di DPR ini ketika kita duduk rapat itu kaitannya itu dengan konsumsi. Nah, jadi konsumsi. Nah, di sana biasanya ada snack, bahkan ada yang sampai makan siang ataupun sore. Nah, jadi untuk mempertanggungjawabkan itu semua, maka dipastikan harus terjadwal di dalam jadwal 1 bulan itu. Nah, itu aturannya ya, supaya kita paham. Kenapa kok DPRD ini ada yang penting kok nggak mau dilayani? Nah, itu salah satu ya, adik-adik semua supaya kita paham. Nah, jadi berikut terkait dengan pertemuan singkat kita ini, saya terlebih dahulu memberikan kesempatan ke pihak forum untuk menyampaikan apa-apa saja yang menjadi pertanyaan atau yang mungkin perlu nanti kami dari pihak DPRD menjelaskan terkait dengan apa-apa saja ya. Maka untuk mempersingkat waktu, saya langsung memberikan kesempatan ke pihak forum R2 R3 ini agar bisa menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan adik-adik semua. Saya persilakan langsung. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Tapi sebelum saya menyampaikan maksud dan tujuan, yang pertama kami memohon maaf karena kami sudah berkirim surat. Memang kemarin ada via WA dari sekretariat itu menyampaikan memang harus dijadwal. Namun mengingat kondisi Pak, kondisi yang sedang lagi ramai, maka kami hari ini tetap mendatangi gedung DPRD. Kami minta maaf karena memang itu sudah tersampaikan. Tuh. Baik Pak, sebelum saya menyampaikan, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Nubutius. Saya berumur PKK yang ada di DPD Kabupaten Kutai Barat, dan saya juga dipercaya kawan-kawan untuk menjadi ketua forum koordinator R2 dan R3. Tapi yang hadir di sini kurang lebih 15 orang koordinator itu mewakili SKPD yang sama-sama senasib sepenanggungan Pak. Nah, ya, lewat kesempatan ini Pak, kami mau menyampaikan atau maksud dan tujuan kami mendatangi DPRD. Yang pertama Pak, kalau kita bicara Undang-Undang 20 tahun 2003, di pasal 66 di penutup itu sudah jelas bahwa pemerintah
itu harus menyelesaikan tenaga non-ASN pada Desember tahun 2024. Di dalam undang-undang itu juga menjelaskan bahwa di tahun 2025 tidak akan ada lagi namanya non-ASN. Yang ada adalah ASN dan P3K. Artinya, kedatangan kami ke sini itu satu, kami mau status kami jelas. Status kami jelas. Apakah kami ini masuk kategori tenaga non-ASN? Maka kalau itu masih kategori non-ASN, maka pelanggaran. Apakah kami ini paruh waktu? Tapi sampai hari ini Pak, secara aturan teknis belum ada terkait tentang paruh waktu. Karena undang-undang itu jelas hanya ASN dan P3K. Itu Pak, kalau kita bicara dari sisi aturan. Kedua Pak, perlu disampaikan, yang saya tahu, setiap SKPD itu kemarin sudah mengajukan usulan formasi kepada Ortal dan BKPSDM. Lalu pertanyaan kami, apakah itu sudah disampaikan ke BKN atau belum? Oh, kenapa formasi yang keluar itu tidak sesuai apa yang diusulkan? Itu Pak. Habis itu, ini persoalan. Setiap disampaikan kepada pihak pemerintah, selalu masalah anggaran. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, belanja pegawai itu cuma boleh 30%. Pertanyaannya lagi Pak, sekarang belanja pegawai kita di UTBAR itu hampir 38%. Kenapa kalau undang-undang itu menyatakan 30%, kenapa bisa boleh? Itu. Lalu persoalan lagi Pak, belum selesai tenaga non-ASN yang ikut tes tahap 1 yang masuk database BKN sudah dibuka lagi tahap 2. Yang pertama aja belum selesai. Lalu yang tahap 2 ini menurut formasi mana lagi Pak? Ini kan persoalan Pak. Itu. Nah setelah itu kali ini jujur Pak, kawan-kawan di luar sana itu tidak terbendung untuk melakukan aksi. Karena berdasarkan data itu kita TKK Kota Baru 5.900 berapa. Kalau kemarin informasi cuma 1.000, masih sisa 4.000 Pak. Lalu dikemanakan dan ini? Perlu diingat Pak, Bapak sebagai ketua dan wakil ketua Dewan, kami menyampaikan aspirasi ini berdasarkan pertimbangan banyak. Pertama, ketika kami ini diputuskan, maka akan menimbul konflik sosial, psikologis maupun kriminal dan sebagainya. Karena di sini kawan-kawan punya keluarga dan sebagainya. Lalu ketika ini diperjuangkan, yaitu tadi karena anggaran tidak mencukupi. Lalu kenapa kami datang ke DPRD? Karena DPRD yang saya tahu ada tugas penganggaran, ada tugas menteri pengawasan dan sebagainya itu ada di sini. Nah tujuan kami Pak, memperjuangkan nasib kami yang tidak lolos kemarin bisa menjadi P3K penuh waktu. Itu aja Pak yang kami minta, simpel aja. Permintaan kawan-kawan itu yang ada, yang sudah ikut tes tahap 1 yang masuk database BKN itu bisa diangkat menjadi P3 penuh waktu. Kalau yang lain itu bisa jadi beban APBD, kenapa kami ini tidak bisa jadi beban APBD Pak? Mungkin itu dari saya dulu Pak. Dan kalau mungkin ada kawan-kawan mau menyampaikan atau tambahan, saya persilakan. Sekian dan terima kasih. Ya, kalau ada, tapi saya pikir nanti gini, karena kita punya waktu ini memang sangat singkat. Saya pikir apa yang disampaikan oleh ketuanya ini kan juga kepentingan yang lain-lainnya dan yang tidak hadir pun demikian. Nah, jadi baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan maksud dan tujuan kedatangan dari adik-adik semua ini, ya tidak lain tidak bukan untuk mau memperjuangkan nasib, ke depan ini. Nah, jadi adik-adik sekalian, memang kami dari DPRD ketika sudah selesai yang namanya tes P3K tahap awal atau tahap pertama kemarin, kami banyak sekali mendapatkan
masukan-masukan dari teman-teman yang juga statusnya TKK. Mereka mempertanyakan nasib seperti yang dipertanyakan. Nah, jadi kami sendiri tidak terlalu paham yang namanya paruh waktu seperti yang mereka sampaikan ke kami. Nah, jadi akhirnya pada saat kami menyusun jadwal kerja DPRD itu, maka saya masukkanlah rapat kerja antara DPRD dengan BKP SDM dan Portal Setkap. Maksud dan tujuan kami mau minta penjelasan mereka supaya ketika ada rekan-rekan yang atau adik-adik semua ini terkait dengan status TKK ini seperti apa jawabannya. Nah, jadi kami undang lah pada saat tanggal berapa itu ya? Tapi yang jelas minggu pertama di Januari Senin kemarin kan? Iya. Oh iya betul, karena tanggal 2 nyusun jadwal, kemudian besoknya langsung kami masukkan di dalam rapat kerja dengan BKP SDM dan Portal Setkap. Nah, jadi singkat cerita datanglah Kepala BKP SDM Ibu Dwi Permatamora bersama dengan seluruh jajarannya atau kabinetnya. Ya, silakan Bapak-bapak. Kemudian dari pihak Portal juga hadir. Kabak Portal dengan 2 orang pejabat eselonnya. Nah, jadi mereka pertama menjelaskan ke kami terkait dengan status. Oh, bukan status yang lebih awal. Terkait dengan hasil tes P3K yang dilakukan di Samarinda. Mereka mengatakan bahwa tes yang dilakukan di Samarinda itu memang sangat berat bagi kita dari Kutai Barat. Pertama, ketika kita harus ke Samarinda harus naik kendaraan, apakah itu naik kendaraan darat, apakah kendaraan sungai. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tempat di Samarinda. Kalau kita yang tidak ada keluarga di Samarinda, tidak ada rumah, maka dipastikan harus menginap di penginapan atau di hotel. Itu juga memakan biaya. Baru setelah itu terkait dengan yang namanya menunggu waktu. Ya, artinya membutuhkan biaya untuk makan, minum, dan sebagainya. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa tes yang dilakukan di Samarinda itu memang sangat memberatkan warga kita dari Kutai Barat. Nah, jadi mereka menyampaikan terkait dengan hasil dan formasi yang disiapkan. Saya kebetulan karena memang saya tidak menyiapkan hasil dari rapat kami hari itu, tapi yang jelas saya ingat apa yang dirapatkan kami pada hari itu. Yang pertama, mereka menjelaskan terkait dengan jumlah yang ikut di tahap pertama. Kemudian mereka juga menjelaskan formulasi yang disiapkan. Nah, jadi ketika Ibu Permatamora ini menjelaskan bahwa memang formulasi yang disiapkan itu memang sangat sedikit, yang ikut tes itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang. Nah, yang bisa ditampung di dalam formulasi yang disiapkan atau formasi yang disiapkan itu tidak sampai separuhnya. Nah, lalu mereka menyampaikan sistem tesnya. Mereka menyampaikan sistem tesnya seperti apa. Nah, jadi salah satu hasil tes itu memang mereka
menjelaskan bahwa itu sedikit pun tidak bisa diintervensi siapapun. Itu yang mereka jelaskan ke kami. Nah, jadi kami dengar penjelasan mereka seperti itu, oh ternyata bahwa tes yang dilakukan untuk seleksi TKK menjadi P3K ini juga hampir sama yang dilakukan pada saat tes CPNS. Pak, memakai sistem komputerisasi semua. Mereka sampaikan seperti itu. Lalu bagaimana cara menentukannya? Nah, mereka menjelaskan. Ibu Permatamora ini menjelaskan bahwa itu kalau yang di OPD yang bersangkutan itu misalnya membutuhkan 10 orang. Kemudian yang ikut tes di sana itu ada 10 orang, maka siapapun yang tes di situ tidak ada yang tidak lolos. Itu bahasa mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika di formasi itu, di OPD yang bersangkutan itu perlu 10 orang, tapi yang ikut misalnya ada 15 orang, yang pasti yang 5 orang itu tidak lolos berdasarkan hasil ranking perolehan suara pada saat tes itu. Itu yang mereka jelaskan. Ya, suara. Saya teringat pada saat kampanye kemarin ada suara. Kalau yang kalian ada di semua ini kan nilai. Artinya nilainya di ranking 1, 2 sampai 10. Nah, yang nomor 11 sampai nomor 15 pasti dinyatakan tidak lolos. Nah, itu yang mereka sampaikan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kami ada pertanyaan. Bagaimana Ibu terkait dengan yang 5 orang yang tidak lolos? Artinya pertanyaan simpel yang kami lakukan. Nah, dijelaskan. Yang 5 orang ini, ketika mereka ini ikut tes, ini sudah dipastikan mereka ini masuk di dalam database Kemenpan RB. Nah, kalau mereka ini sudah ikut tes dan sudah tercatat di dalam database-nya Kemenpan RB, maka dipastikan mereka ini masih tetap dipekerjakan sebagai TKK di mana mereka ini berasal. Nah, oleh sebab itu, Ibu Kaban ini menjelaskan kepada DPRD agar tetap menganggarkan untuk yang 5 orang ini. Mereka ini tetap statusnya tidak masuk di dalam yang namanya paruh waktu, tidak masuk di namanya pengurangan gaji dan lain sebagainya. Tidak ada pengurangan, artinya normal seperti biasa. Lalu pertanyaan kami berikutnya terkait dengan pertanyaan dari beberapa warga masyarakat ke kami juga mengajukan pertanyaan, bagaimana statusnya ketika mereka ini bekerja, apakah nanti masih ada kesempatan untuk mengikuti P3K berikutnya? Lalu dijawab oleh Ibu Kaban ini bahwa dipastikan yang tercatat di database Kemenpan RB ini dipastikan dijamin bahwa mereka ini akan diangkat menjadi P3K atau yang namanya non PNS. Tapi dia disebut ASN yang non PNS. Itu statusnya. Makanya diminta ke kami DPRD agar disampaikan ke seluruh warga masyarakat Kutai Barat bahwa tidak ada lagi penerimaan TKK atau PTT. Apakah mereka ini menggantikan yang pensiun, yang sudah lewat waktunya, atau yang meninggal, atau yang mengundurkan diri.
Jadi tidak diperkenankan apapun alasannya. Jadi apapun alasannya. Nah, jadi penjelasan itu yang menjadi pegangan kami anggota DPRD pada saat rapat kerja dengan mereka itu. Nah, jadi itu juga yang kami jelaskan kepada adik-adik sekalian ini, bahwa adik-adik sekalian ini dijamin sampai yang sudah terdaftar di dalam database Kemenpan RB itu sampai selesai nanti. Kalau usia kita masih masuk di dalam kategori yang masih boleh dijadikan P3K. Jadi habis P3K nanti tidak ada lagi yang namanya PKK dan PTT, itu tidak ada lagi. Nah, jadi itu ya artinya yang bisa kami jelaskan, bahwa apa yang tadi menjadi pertanyaan, bahwa status kita ini tadi ada kekhawatiran yang mungkin di tahun 2025 tidak ada lagi P3K atau lain sebagainya sebutannya. Memang tidak ada, maksudnya itu tidak ada penerimaan, sama sekali tidak ada penerimaan selain dari yang sudah terdaftar di dalam database Kemenpan RB. Jadi saya bisa meyakinkan adik-adik sekalian bahwa adik-adik sekalian ini tidak ada pemecatan apapun terhadap kalian menjadi PKK yang pada saat ini yang tidak lolos pada saat P3K kemarin. Itu bahasanya bukan yang terakhir di bulan Maret atau April yang akan datang, atau yang kedua. Itu sampai selesai jumlah yang sekian ribu ini. Itu dijelaskan. Ya, jadi saya kira mungkin itu penjelasan mungkin dari Pak Agus. Kalau ada yang lain yang terlewatkan terkait dengan pertanyaan tadi, silakan Pak. Baik Pak Pimpinan, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Jadi kalau saya bilang adik-adik, mungkin banyak yang tua dari saya. Jadi ya rekan-rekan dari forum kayak R2, R3 itu yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewan. Kami begitu mendengarkan tes P3K ini banyak sama sekali yang dari Kutai Barat lolos. Kita ambil langkah komunikasi, memanggil BKPSDM dan total untuk meminta keterangan kenapa ini tidak lolos. Nah, dijelaskan apa yang dijelaskan oleh Pak Ketua, dan itu jelas tidak ada intervensi dari siapapun karena yang menilai adalah komputer. Saya yakin teman-teman R2, R3 ini pasti punya kekhawatiran pengganti pemimpin, takut tidak dipakai. Tapi itulah penjelasan bahwa ketika sudah menjadi ikut tes kemarin, tidak ada lagi namanya pemberhentian, tidak ada namanya penggantian baru. Sedangkan yang mati aja tidak boleh diangkat baru. Itu sudah jelas instruksinya Kemendagri, Menpan, instruksinya Sekda juga. Ketika itu terjadi akan menjadi pelanggaran, akan menjadi masalah di pemerintahan. Makanya nanti di sini adik-adik, teman-teman melihat ketika ada pengangkatan baru itu bisa dilaporkan karena itu merupakan tindakan pidana, karena sudah ada edaran yang menyampaikan itu tidak boleh ada penerimaan karena mau menyelesaikan yang ada ini, mau diangkat semua yang ada. Jadi teman-teman jangan khawatir, walaupun ini sebentar lagi pengganti pemimpin di Kutai Barat tidak bisa diberhentikan begitu saja kalau sepanjang masih teman-teman ini siap bekerja, kecuali yang nanti manggil
sebulan sekali kerja ya kita nggak tahu itu artinya sudah tidak mau bekerja. Tapi sepanjang itu masih mau bekerja, maka bisa dipastikan itu tidak akan bupati baru nanti mau mengganti itu. Jadi saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Agus. Nah, jadi saya tambahkan terkait dengan yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi, bahwa kalau ada misalnya OPD yang nanti diam-diam memasukkan TKK baru, itu sudah jelas pelanggaran. Dan jelas yang bertanggung jawab untuk menggaji itu kepala OPD yang bersangkutan yang mengeluarkan dana pribadi. Tidak boleh sama sekali dibebankan ke negara. Jadi itu bahasa yang dijelaskan. Nah, jadi kalau ada kepala OPD yang mau mengangkat TKK baru, itu menjadi tanggung jawab dia. Artinya bahwa dia bisa menggaji yang bersangkutan dengan hasil atau dari kantong dia sendiri, maka orang bersangkutan boleh dipekerjakan. Tapi dengan catatan yang bersangkutan tersebut tidak akan masuk di dalam data Kementerian PAN RB. Jadi tidak akan ada pengangkatan dia. Nah, jadi itu artinya tambahan sedikit terkait dengan tadi. Nah, lalu terkait dengan tadi anggaran. Nah, jadi untuk adik-adik semua tahu bahwa anggaran sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi, bahwa memang maksimal untuk belanja pegawai itu di dalam peraturan pedoman peraturan penyusunan APBD memang tidak boleh lebih dari 30%. Itu memang jelas. Nah, kenapa kita mencapai 38%? Itulah salah satu persoalan kita di Kutai Barat. Karena penerimaan, mohon maaf, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi itulah salah satu kekeliruan kita. Kita mengangkat TKK selama ini tidak berdasarkan kepentingan, kita berdasarkan keinginan. Artinya bahwa yang bersangkutan ini karena ini keluarga, ya saya angkat, saya siapkan anggaran. Kita tidak pernah berpikir seperti itu. Ternyata perbandingan antara atau rasio antara pegawai negeri dengan TKK kita memang hampir 4 kali lipat dibandingkan dengan aturan yang sebenarnya. Jadi aturan yang sebenarnya pegawai negeri itu 1 orang, TKK itu paling banyak 3 orang. Paling banyak. Bandingannya itu rasionya. Nah, kita ini sudah lebih daripada itu. Nah, sehingga itulah yang ditata oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini sangat sulit sekarang ini. Kalau kami lihat di daerah-daerah lain ketika kami berkunjung, salah satu yang ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, kalau mereka di sana itu dalam satu kantor itu, misalnya pegawai negerinya itu ada 10 pegawai negeri. Itu TKK-nya itu paling 10 juga. Itu paling banyak. Kalau kita di sini 10 pegawai negeri, TKK-nya bisa sampai 50-an orang. Nah, itu ya salah satu yang sangat menjadi kesulitan pemerintah kita. Sehingga perbandingan anggaran kita, anggaran untuk belanja pegawai yang ditetapkan oleh pemerintah 30%, kita mau. Nah, resikonya apa sekarang ini? Dan ini memang menjadi kenyataan. Sekarang ini, karena belanja pegawai kita mencapai 38%, salah satu upaya dari pemerintah supaya ini tidak mengurangi atau memberhentikan anggota TKK yang ada ini, maka Pak Firman TPP. Nah, makanya TPP itu sekarang itu dikurangi.
TPP pegawai negeri itu sekarang tahun 2025 dikurangi lagi supaya anggaran belanja pegawai itu kembali ke 30%. Bayangkan adik-adik semua, pegawai negeri yang sekarang menjadi korban. Mereka harus semestinya di daerah lain naik, tapi di Kutai Barat TPP pegawai negerinya malah sudah 2 kali diturunkan. Saya sampai merinding. Artinya perjuangan pegawai negeri yang ada di Kutai Barat untuk adik-adik semua ini bukan kecil juga. Untuk membela kalian semua. Jadi kami kan dari DPR ini mempertanyakan apalagi alasan Bupati ini kok menurunkan TPP kalian. Ya salah satu persoalannya belanja pegawai negeri Kutai Barat ini sudah mencapai 38% itu tadi. Supaya dia masuk yang kategorinya normal anggaran APBD kita, maka TPP pegawai negeri sipil yang dikurangi. Itu adik-adik semua. Nah sekali lagi terkait dengan status yang tidak lulus P3K tahap awal kemarin, itu jelas tidak perlu khawatir karena statusnya tetap dan gajinya tetap, waktunya tetap tidak berubah daripada yang sudah berjalan selama ini. Ya saya kira mungkin itu. Kemudian dari rekan-rekan anggota DPD yang lainnya. Sekarang saya berikan waktu lagi ke forum R2 R3 ini. Silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Dan mungkin nanti setelah saya anggapi Pak, mungkin kalau kamu mengatakan. Jadi ini Pak, yang jelas kami datang ke sini tidak mau berdebat dengan Pak. Jadi kalau kita mau bicara fair Pak, mungkin kalau anggota Dewan bisa datang ke setiap SKPD yang selama ini menghindar administrasi itu kawan-kawan. Jadi kalau mungkin TPP pegawai negeri dikurangi itu mungkin menurut saya masuk akal juga. Tetapi itu juga menyelesaikan masalah. Itu. Jadi saya jujur Pak, kami dari forum R2 dan R3 artinya tidak mau berdebat tentang aturan, tentang apa sebagainya, tetapi kami cuma minta dan memohon bahwa nasib kami yang sudah ikut tes tahap 1 dan R2 dan R3 itu yang kemarin tidak lolos bisa statusnya itu harus jelas menjadi P3K penuh waktu. Itu aja Pak, simpelnya itu. Kalau kami menjawab dari BKPSDM, Ibu Yuli ngomong seperti itu tadi, kalau honorer saya jujur, kalau masih bahasanya honorer, maka jelas-jelas melanggar Undang-Undang 20 tahun 2023. Karena di situ tidak ada lagi istilahnya tenaga non-ASN. Maka kami mendatangi ini supaya status kami ini jelas. Dan kami minta Kepala BKPSDM menjelaskan bahwa kawan-kawan yang tidak lulus tahap 1, R2 dan R3, maka kategori atau statusnya apa? P3K yang bilang katanya paruh waktu, tetapi jujur saya mengikuti proses. Sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang P3 paruh waktu. Yang ada itu hanya penuh waktu. Iya. Nah, jadi ini jadi pertanyaan kami Pak. Habis itu ya kami juga merasa gimana Pak, karena gini. Yang saya tahu Pak, sisa zaman Presiden SBY itu 2005-2006 ya, padahal 2007. Itu namanya R2 tadi Pak, RK2. Mestinya kawan-kawan ini diakomodir karena satu, ada yang mungkin usia pensiunan Pak. Tentunya reward untuk mereka, penghargaan lah untuk mereka. Kenapa ini pesan tes kemarin? Orang yang baru 2 tahun, 3 tahun, lulus Pak. Hanya kena sistem. Saya merasa sedih Pak. Saya merasa sedih. Karena saya tahu, saya ini di dinas Pak, anggota dewan yang saya hormati, yang ada di sini. Coba cek, setiap SKPD, bahkan di dewan sendiri, kawan-kawan TKK yang rata-rata mengendal administrasi. Itu kita bicara pelayanan publik, bisa macet kalau sampai 4.000 itu tidak bekerja, kalau itu diputuskan. Lalu dampak kita Pak. Dampaknya apa? Dampak sosial luar biasa, bisa jadi kriminalitas orang. Karena punya pekerja tiba-tiba tidak ada, maka anak istri mau. Itu luar biasa Pak.
Makanya kami ini, kalau di luar kemarin, kami mau 4.000 orang yang tidak lolos, kawan-kawan itu bilang, ayo kita demo. Saya bilang enggak, karena saya dipercaya sebagai ketua forum R2 dan R3, kita harus menunjukkan proporsional kita, menunjukkan kita itu ketua, dan kita adalah agen perubahan Jawa Barat. Jadi jangan bikin tindakan seperti itu. Tetapi sekali lagi Pak, saya mau netes saya Pak, karena saya jadi TKK tahun 2010. Yang lain lebih tua lagi daripada saya. Lalu kami bekerja di pemerintah, sudah mengabdi, dapat rewardnya apa? Persoalan Pak, kami bagian dari pemerintah, tapi pemerintah sendiri tidak adil dengan kami sendiri. Di mana ya Pak? Kalau undang-undang aja sendiri, pemerintah menabrak aturan yang bilang tadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang boleh belanja pegawai yang kita 40%. Kenapa kami tidak? Kenapa saya ngomong tadi Pak? Kalau yang lain bisa jadi beban APBD, kenapa kami juga tidak? Yang lahir, yang hidup di sini, yang sudah mengabdi. Ini persoalan Pak. Saya jujur Pak, saya mungkin oke lah, kalau saya mau diberhentikan silakan. Tapi fair. Semua PKK itu diberhentikan semua. Biar adil. Tapi kemarin saya ingat, saya nonton Menteri Dalam Negeri dengan Menpan RB itu rapat. Dipertanyakan Menteri Dalam Negeri, kenapa daerah mau tidak mengusulkan formasi? Sekarang di SKP desa sendiri di BPBD punya data, usulan formasi. Sekarang yang munculnya formasi yang keluar di BPBD tidak sesuai. Apakah pertanyaan saya itu disampaikan oleh BKPSDM atau Porta? Itu pertama. Dan kedua Pak, saya mau jelaskan. Kalau SKPD lain oke lah, tapi kayak di BPBD mana kalau bicara dia, itu TKK-nya itu rata-rata kayak tim reaksi cepat. Ketika terjadi karhutlah, kebakaran hutan dan lahan, terjadi orang hilang, terjadi banjir, sanggupkah seorang kabit, seorang kasih mencari orang di dalam hutan? Kadang-kadang karhutlah itu, saya kasih contoh aja di BPBD. Kejadian itu 3 titik satu hari. Kawan-kawan pergi madam, yang dibayar cuma 170.000. Tapi ikut tes kemarin, hanya kena sistem, kawan-kawan tidak lulus. Nah, ini yang menjadi kenapa kami mendatangi DPR. Karena ini kondisi yang sangat-sangat menjadikan. Ini nasib kami, Pak. Tetapi kami kembalikan, tapi syaratnya itu satu permintaan kami bahwa kami harus diangkat jadi P3K penuh waktu. Kedua, kalau mau diputuskan, putuskan semua kami supaya tidak ada yang sakit hati. Itu mungkin tanggapan dari saya, mungkin kalau kawan lain ada tindakan. Silakan kawan. Iya. 2024 kemarin itu ada tes CPNS Pak. Padahal pas ditanya masalah ajuan, kita ini ketemu semua. Tapi kok buka peluang CPNS ya? Harusnya pemerintah kita kan menyelesaikan punya kita dulu Pak, 2005. Itu nasibnya luar biasa Pak yang 2005. Nanti kalau tahap kedua nanti ada tes lagi Pak. Tahap 2 itu izin Pak Ketua. Itu SK di luar database. SK 2023-2024. Tiba-tiba mereka lolos Pak, ikut waktu. Bagaimana yang 2025 tadi? Tidak ada penghargaan sama sekali. Ini juga Pak, salah satu kami ada di sini. Teman-teman 2005 itu saya bukan kata 2005, tapi saya kata 2010 seperti Pak. Tapi saya aspirasi untuk sini. Teman-temannya 2005 itu banyak Pak. Contoh kayak di dinas kesehatan, di rumah sakit. Daftar yang mereka ajukan 500. Tapi yang lolos nggak sampai di bawah 40. Kalau 400 lebih itu demo Pak. Apa yang terjadi di rumah sakit? Siapa yang mau urus orang sakit itu? Jadi Pak, kembali lagi kami di sini Pak, ada sistem yang salah. Pertama, izin Pak Ketua, apa yang disampaikan tadi bahwa data itu database ada itu setelah tes, salah Pak. Database itu ada semenjak dituangkan di tahun 2021. Makanya kami ada namanya tahap 1 Pak. Hanya orang-orang itu saja yang berikut tes. Itu yang pertama. Yang kedua, karena masalah anjab dan masalah kebutuhan itu tidak sesuai Pak. Contoh, di kantor saya 80, yang lolos cuma 4. Nggak ada formasi sama sekali. Seperti yang Bapak tanyakan tadi, itu bagaimana kalau 10 yang ada, 15-nya bagaimana?
Makanya Pak, dinas-dinas lain, contoh kayak dinas pendidikan yang tidak ada tenaga teknisnya, yang tidak terdaftar formasinya, mereka cari kemana-mana Pak. Karena ingin menyelamatkan diri masing-masing. Oh, di sana ada peluang, di sana ada peluang. Akhirnya orang yang kerja di situ sendiri tidak ada peluang. Masuk. Akhirnya kami dibentrokkan Pak sesama kami akhirnya. Timbul lahirnya kelulusan. Kelulusan ini Pak, saya rasa banyak kesalahan juga. Saya lihat sendiri kejadiannya Pak waktu itu tes CPNS di Samarinda. Ada orang luar pakai baju kos bisa masuk ke tes. Itu fakta yang saya dapatkan, bisa disaksikan oleh TKP. Itu satu. Yang kedua, contoh kayak saya Pak ilmu hukum. Di sana di penyusunan kemarin format, kalau ilmu hukum boleh hanya daftar di ilmu hukum. Kalau sarjana hukum tidak boleh daftar di ilmu hukum, gitu juga sebaliknya. Tapi faktanya Pak, pada saat tes orang yang lulusan hukum itu kan nggak ada Pak umur-umur yang kayak kami. Hanya umur-umur yang tua-tua sekali. Tapi kalau ilmu hukum banyak Pak, tapi faktanya di sana ada formasi dan didaftar oleh ilmu hukum dan lolos. Padahal waktu kami koordinasi ke BKD, staf-staf di BKD itu kan bisa jawab, tapi jawabannya sama. Anda kalau lulusan ilmu hukum harus daftar di ilmu hukum, bukan di hukum. Nah, kami akhirnya nggak daftar Pak, di sana. Peluang-peluang itu untuk contoh kayak ini sekarang Pak, yang lolos 9.000 lebih. Tapi formasinya 1.159. Sisanya bisa nggak ditambah? Oh, anggaran nggak ada. Lo ngapain bikin formasi 1.159 kalau anggarannya nggak ada? Salah satunya itu Pak. Jadi kami kesini Pak, kami memohon sama Bapak Ketua, sama anggota DPR. Tolong bantu kami Pak, kasih kami Pak. Kami datang ke sini Pak, kami memohon bantu kami Pak sebagai R2 RTB untuk menanyakan ke pemerintah. Makanya kami datang ke sini Pak memohon bantuan Pak dengan anggota DPR yang terpilih sekarang. Terima kasih Pak. Iya baik. Jadi kalau kami dari DPD, kami berpikir seperti yang dijelaskan dari Kaban BPSDM bahwa yang tidak lolos P3K kemarin itu dipastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja, artinya tetap seperti biasanya. Nah, adapun terkait dengan permintaan dari forum ini bahwa yang tidak lolos itu diminta statusnya menjadi P3K paruh waktu, nah itu kami pun nanti bisa memperjuangkan itu dengan pihak pemerintah, karena kita lihat memang yang namanya paruh waktu itu sampai hari ini memang belum ada penjelasan sejelas-jelasnya kepada pemerintah daerah maupun kami dari DPRD. Tapi yang kami harapkan sesuai dengan apa yang disampaikan dari BPSDM bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja, berarti tidak ada yang namanya PHK. Artinya adik-adik semua ini masih tetap bisa bekerja seperti biasa. Cuman statusnya itu nanti, yaitu saya pikir ini yang mungkin antara DPRD dengan pihak pemerintah nanti akan merumuskan ini seperti apa. Karena daerah pun tidak mungkin bikin aturan sendiri kalau tidak mengikuti aturan dari pusat, misalnya dari Kementerian Menpan RB, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, kita bikin aturan sendiri. Itu pasti nanti ada persoalan lagi di belakang harinya. Nah, jadi saya pikir adik-adik semua ini yang berkaitan dengan status, kami DPRD percaya, artinya tidak ada pemutusan hubungan kerja terkait dengan adik-adik yang tidak lolos. Tinggal kita berjuang bersama-sama yang berkaitan dengan status yang paruh waktu ataupun apa statusnya nanti. Artinya yang lebih menjamin status adik-adik semua ya. Kalau kita rapat hari ini ya, artinya ini hanya kami mau mendengar apa artinya keluh kesah dari adik-adik semua. Kemudian kami sudah mencatat ini semua dan kami mau tidak mau kami akan panggil lagi dari dari BKPSDM, kemudian dari Ortal terkait dengan apa yang mereka sudah sampaikan dan berkaitan pula dengan apa yang disampaikan adik-adik semua ini.
Nah, jadi saya pikir ya artinya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada adik-adik semua sudah menyampaikan itu bahwa ada kekhawatiran yang dirasakan oleh adik-adik terkait dengan status yang tidak lulus tadi. Nah, sekali lagi kami dari DPRD ketika mendengar penjelasan dari BKPSDM itu seperti itu kemarin, maka kami berkeyakinan bahwa status adik-adik ini sekarang ini tetap menjadi TKK seperti yang mereka jelaskan, gajinya tetap seperti yang sudah ada, kemudian nanti waktunya ini harus dihabiskan menjadi tenaga P3K. Nah, jadi kami ya percaya apa yang disampaikan bahwa ini akan menjadi P3K semua. Saya dalam hal ini ada berapa keluarga yang menjadi TKK di Kutai Barat ini. Saya sangat berharap mereka tidak akan diberhentikan dan statusnya nanti akan lebih jelas seperti yang disampaikan oleh Ibu Kaban BKPSDM. Nah, jadi saya kira mungkin terkait dengan apa yang disampaikan oleh adik-adik semua ini, kami sudah mencatat, kemudian kami akan rapat kerja lagi dengan BKPSDM dan Ortal, dan mungkin nanti akan berkembang ke mungkin termasuk salah satu sekda yang apakah sekda yang masih ada sekarang ini atau sekda yang baru. Tapi harapan kami ya mungkin masih yang sekarang lah, karena dalam waktu yang singkat kami akan mengundang pihak BKPSDM dan yang berkaitan dengan kepegawaian lainnya supaya kita lebih jelas. Saya yakin adik-adik semua ini hanya status itu ya, karena kalau tidak P3K artinya statusnya itu tidak jelas bahwa kemungkinan nanti tidak diperpanjang lagi. Tapi kalau kami dari DPRD punya keyakinan adik-adik semua ini masih tetap bekerja seperti biasanya, karena terkait dengan anggaran masih tetap tersedia. Cuma kalau kita berbicara terkait dengan P3K, nanti pasti ada lonjakan anggaran, karena P3K dengan yang TKK kan jauh bedanya. Sama. TKK sekarang itu kalau dianggap paruh waktu gajinya sama Pak, nggak beda. Yang membedakan adalah yang full waktu. Jadi kami di sini ini inginnya bukan paruh waktu Pak, full waktu. Karena full waktu dengan paruh waktu itu jauh sekali selisihnya Pak. Serius Pak, karena TKK sekarang 1,8. Kalau kami masih paruh waktu 1,8 juga. Itu yang kami tuntut ke sini Pak. Mohon bantuan dengan anggota DPR, kami mohon Pak, bantu kami Pak supaya kami dari full waktu Pak. Terima kasih. Iya, kalau pemahaman kami pada saat rapat kerja itu atau RTP itu bahwa menjadi P3K yang dimaksud itu sama dengan mereka yang lolos seleksi awal dan yang kedua nanti. Itu yang dijelaskan mereka. Tapi dia bertahap, artinya tidak bisa sekaligus. Nanti ketika sudah waktunya mereka akan bersurat ke OBD minta formasi yang dibutuhkan mereka lagi, maka diangkat lagi seperti itu. Cuman yang ada dalam pikiran kami, bagaimana dengan yang usianya sudah dekat-dekat ke pensiun? Apakah nanti mereka ini masih sempat? Enggak. Itu saja. Itu sudah. Ya harapan kita ya mudah-mudahan. Jadi tuntutan kita. Ya jadi ada. Ya silakan. Mohon maaf Pak, saya ya mungkin untuk sebagai masukan aja Pak. Tambahan. Apalagi Bapak sudah bilang kan akan dimasukkan dalam rumusan anggota dewan yang ada. Mungkin bisa dimasukkan atau ditekankan nanti untuk penerimaan selanjutnya atau mekanisme selanjutnya itu dilihat masa kerja. Saya bekerja di Bapenda sudah 19 tahun. Saya untuk meningkatkan PAD juga saya termasuk ya salah satu yang berjuang untuk meningkatkan PAD. Jadi kalau bisa kami juga harus diperhatikan karena saya 1 Januari 2025 ini sudah 19 tahun di Bapenda. Jadi mungkin untuk mekanisme selanjutnya lebih diperhatikan untuk masa kerja. Apakah itu nanti untuk dilaporan untuk pendaftaran kami nanti atau apa yang harus kami lampirkan, setidaknya itu diperhitungkan Pak masa kerja kami. Ya, setidaknya
ada formasi khusus atau sejenisnya lah Pak. Mengingat kami juga usia dan teman-teman untuk mengikuti CP juga umur kami sudah lewat Pak. Rata-rata kepala 4 dan ada yang mau pensiun malah Pak. Karena saya mengabdi untuk Kutai Barat sudah 19 tahun. Jadi setidaknya teman-teman yang lain juga bisa diperhatikan lagi Pak. Untuk masa kerja itu nomor 1 bisa diperhitungkan. Ya. Kalau bisa itu sih. Terima kasih Pak. Iya, jadi itulah salah satu yang ada dalam pikiran kami sama ini. Kan tes ini kan dilakukan secara umum, artinya tidak dilihat dari masa kerjanya. Bahkan yang kita kasihan itu ya seperti yang dikeluhkan adik-adik semua. Ada yang baru mengabdi 2 tahun, lalu dia ikut tes, dia lolos. Artinya kalau kita secara logika kita berpikir, mereka ini masih fresh pikirannya, masih fresh pikiran terkait dengan mungkin pengetahuan umum, ya, karena mereka baru lulus. Nah, sementara yang sudah bekerja sudah belasan tahun, ini sudah berkecimpung terkait dengan khusus kerjaannya, bekerja di bidang apa. Tapi seleksinya itu kan tidak melihat itu. Artinya pengetahuan umum yang dites. Nah, jadi itu yang salah satu yang kami pikirkan. Artinya memang ada sesuatu yang salah terkait dengan apa yang kita lihat sekarang ini. Nah, sekarang apakah ini memang kebijakan ini secara nasional seperti itu, atau memang di kabupaten bisa menentukan itu? Nah, jadi saya pikir nanti itu yang menjadi pikiran. Salah satu contoh CPNS. Jadi CPNS Mahulu dengan Kutai Barat berbeda. Mahulu mereka untuk yang di luar daripada Kutai Barat, mereka bikin IP-nya minimal 3,5. Kalau yang di dalam itu 2, IP-nya 2, rata-rata cukup bisa ikut tes. Nah, jadi mereka begitu. Nah, sekarang kita enggak sama yang dari luar ya dengan yang di dalam ya seperti itu. Akhirnya di PU yang dari luar yang banyak lolos. Nah, jadi itu yang artinya perlu menjadi pemikiran dari ke depan ini untuk mengatur apa yang menjadi keluh kesah kita bersama. Ya, jadi saya kira mungkin teman-teman semua sudah nggak ada lagi ya. Sudah. Ya, karena kami ada rapat berikutnya.